Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Sabtu 2 April 2022, Bacaan Injil Yohanes 7, 40 sampai dengan 53. Bacaan Injil, Ia ini Mesias. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ye ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka, yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang, masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, rendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Jika teliti membaca pasal 7 ini, kita akan menemukan dua hal yang dicatat berulang. Pertama, pertentangan orang banyak mengenai siapakah Yesus. Kedua, usaha pemuka agama untuk menangkap Yesus. Kedua hal itu sekarang berpusat di lingkaran para pemuka agama. Seharusnya, para pemuka agama bisa melihat bahwa Yesus adalah Mesias. Namun, Yesus justru dianggap penyesat. Para penjaga bait Allah yang diperintahkan menangkap Yesus tidak membawanya ke hadapan pemuka agama. Mereka tidak melihat Yesus sebagai penyesat. Nikodemus, salah seorang pemuka agama yang pernah datang kepada Yesus, mengingatkan agar rekan-rekannya menjalankan hukum Taurat dengan adil. Ia juga melihat Yesus secara berbeda. Tampaknya, percakapan dengan Yesus dalam Yohanes pasal 3 memberikan dampak positif bagi Nikodemus. Tentu saja hal ini membuat pemuka agama lainnya marah. Kemarahan itu membangkitkan sifat arogan. Mereka menganggap orang yang percaya Yesus tidak mempelajari hukum Taurat. Mereka merasa superior dan paling benar di antara yang lain, bahkan Yesus. Arogansi membuat orang merasa lebih tinggi. Arogansi menciptakan kebanggaan palsu yang merusak mental. Arogansi menjadikan mata rohani buta sehingga tidak melihat kebenaran Allah yang sejati. Arogansi menulikan telinga terhadap berita kebenaran tertinggi. Arogansi menumpulkan pikiran sehingga tidak mengerti kebenaran hakiki. Akhirnya, arogansi menghancurkan hidup manusia. Arogansi membuat mereka lupa bahwa dia adalah pemuka agama, merasa dirinya paling benar, paling suci, paling dekat dengan Allah, padahal dirinya adalah orang paling berdosa. Jangan arogan. Sebaliknya, rendahkanlah diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Biarlah kebenarannya mengubah hidup kita. Jangan menjadi Tuhan atas hidup sendiri. Tuhankanlah Yesus Kristus dalam hidup kita. Itulah kebenaran yang sesungguhnya.
Yesus adalah Tuhan, Sang Mesias. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bebaskan kami dari kesombongan, agar kami bisa melihat kebenaran-Mu yang sejati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.